Yang kedua, pemilik kita ini Allah Subhanahu wa taala itu Al-Muhsin, Allah yang maha baik, yang tidak pernah berbuat buruk sekalipun setitik pun. Subhanallah, maha suci Allah dari segala perbuatan yang tidak baik, yang salah, yang jelek, yang kurang. Semuanya sempurna, maha baik dengan kebaikan yang tidak terbayangkan oleh kita. Kita membayangkan sempurna. Nah, kemahasempurnaan Allah itu dalam kebaikan di atas apapun yang terbayang oleh kita. Hadirin, kali ini kita akan mencoba membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat penting bagi yang ingin bahagia dan dicintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Innal uzma jazai ma'al uzmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya balai, besarnya ujian. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, apabila mencintai sebuah kaum, suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menimpakan ujian, bala kepada mereka. Faman adalah ridho kepada takdir. Sekarang di Palestina balanya itu luar biasa. Nah, seperti hadis yang tadi, sesungguhnya innallaha idza ahabbu qauman, sesungguhnya jikalau Allah mencintai satu kaum, ibtilahum, Allah memberikan cobaan. Nah, hadirin sekalian, jangan jadi wah kalau gitu saya tidak mau dicintai Allah, takut balanya besar. Seorang yang sekolah kedokteran spesialis itu ujiannya pasti berat dibanding TK, benar? Tapi bagi yang sedang menjalaninya, dia bisa menjalaninya, makanya pada lulus juga. Berat itu menurut TK, tapi menurut yang sedang menjalani ini sudah dosisnya. Yang paling berat menghadapi cobaan hidup adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah itu berat. Jangan membayangkan, aduh kalau gitu saya tidak mau punya posisi itu. Tunggu dulu, karena berat ringannya cobaan itu tergantung Allah menyiapkan tidak hati kita. Seperti anak SMA tidak mau diuji dengan materi ujian SD, terhina, betul? Ada mau lulus sarjana ujiannya PAUD, tidak ada nilainya. Kita bangga dengan kelulusan kalau ujiannya sebanding dengan tingkatan kita. Jadi kalau kita simak yang tadi itu, bahwa besarnya pahala itu berbanding dengan besarnya cobaan. Jadi kalau ujiannya besar, kita harus ingat bahwa ini dahsyat sekali pahalanya. Bahkan ada yang namanya ahlul musibah, yang memang hidup di dunia ini bagian susah saja. Udah susah, badannya susah digerakkan, kemudian susah cari nafkah, susah ini mau daftar kerja susah saja. Udah gitu dihina orang, direndahkan orang. Pokoknya hidupnya tuh susah. Tapi dia ridho menjalani semua ini. Itu Allah membersihkan dosa-dosanya.
Sampai kalau nanti di yaumal hisab, di akhirat nanti, yang AA dengar penjelasannya itu, surganya tuh tinggi sekali. Sampai orang-orang yang sehat walafiat melihat kedudukan di surga orang yang hidupnya penuh derita, mereka sampai aduh iri, saking taunya kalau tahu begini mendingan di dunia tuh nggak apa-apalah, diiris-iris juga, saking besarnya pahala di akhirat terhadap ujian di dunia ini. Mikir semua, wah kemarin ngiris bawang keiris sedikit aja menderita. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kepahitan demi kepahitan itu luar biasa. Ada balasannya. Ada jenis-jenis penderitaan, mayusibu muslima min nasobin, penyakit yang bisa membuat kita menderita tuh berbagai jenis penyakit ya. Ada sakit yang luar biasa, baru mendapat berita ada seorang perwira tinggi yang gagah, jenderal lah mungkin ya, perwira tinggi, dan sakit. Segitu gagahnya, yang kalau pakai pakaian dinas begitu kerennya ya, dengan berbagai tanda pangkat dan tanda jasa. Tapi ketika jantungnya oleh Allah dibuat sedemikian rupa, berbaring, dibawa ke rumah sakit, tanpa bermaksud merendahkan ini ya, hanya pakai pampers, tidak bisa apa-apa, napas megap-megap, untuk menutup auratnya saja sudah sangat tidak mampu. Itu dibawa ke rumah sakit dalam keadaan begitu. Tubuh ini milik Allah. Kalau Allah mau ambil sekejap saja. Berbagai jenis penyakit, itu salah satu yang pertama ujiannya. Mulai dari yang ringan sampai yang kompleks sekali. Yang sakitnya tuh kejang-kejang terus. Ada sahabat saya yang kejang-kejang, endut juga suka kejang terus, sudah lumpuh, kejang atau oges. Nanti kita dengar cerita oges sahabat kita ya, yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Berbalik juga dibalik-balikan, makan disuap, kadang-kadang kejang, mau buang angin susah, buang air susah. Masya Allah ujiannya tuh. Semuanya ada perhitungannya di sisi Allah. Lalu yang pertama tuh capek, mana sobin wala wasobin. Pertama capek dulu, yang kedua sakit, penyakit, berbagai penyakit yang bisa menahun, bisa lebih rumit. Banyak sekali Allah menciptakan penyakit. Yang pertama capek sekali, yang kedua sakit, yang ketiga cemas, wala hammin, cemas dengan yang belum terjadi, wala husnin, sedih dengan yang sudah terjadi itu, bikin kecewa, perih, sakit hati, nyesel, wala adan, diganggu ini, ada yang ganggu, ada yang memfitnah, ada yang nyakitin, ada yang nipu, ada yang ngebully, ada ini, semua ini nanti bagian-bagian dari ujian hidup seperti ini. Wala hammin, serba susah, cari kerjaan susah, ini susah, ada itu yang bagian seksi susah. Wala hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun. Lagi ngebetulin kerudung, kemana jarum? Nah ya sudahlah. Alhamdulillah sorban saya tidak pakai jarum ya enggak. Beberapa cerita kan ngegigit jarum pentul terus bersin, hacem. Ujian itu. Illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Makin berat. Ini di Palestina ini ada yang habis satu keluarga. Ini pasti berat ya. Suami
meninggal, anak semuanya meninggal, rumah hancur, makanan tidak ada. Allah tahu tidak keadaan ini? Tahu. Pasti tahu, karena terjadinya juga dengan izin Allah. Nah, bagaimana kita menghadapi semua ini? Nah, ini kuncinya. Bagaimana supaya kita ridho kepada episode yang kita jalani? Satu, kita harus hakul yakin bahwa kita ini milik Allah. Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Jadi kita ini bukan milik kita. Ada pemilik kita, siapa? Allah. Jangan merasa tubuh ini, diri ini milik kita. Ini ada pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemilik kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Muhsin, Allah yang maha baik, yang tidak pernah berbuat buruk sekalipun setitik pun. Subhanallah, maha suci Allah dari segala perbuatan yang tidak baik, yang salah, yang jelek, yang kurang. Semuanya sempurna, maha baik dengan kebaikan yang tidak terbayangkan oleh kita. Kita membayangkan sempurna. Nah, kemahasempurnaan Allah itu dalam kebaikan di atas apapun yang terbayang oleh kita. Bisa dipahami hadirin, kalau kita membayangkan Allah maha sempurna baiknya, maka kenyataannya tidak terbayangkan oleh Allah maha baiknya Allah itu. Tidak ada setitik pun atau sekian dari titik perbuatan Allah yang tidak baik. Walaupun tidak cocok menurut keinginan kita, pasti ada kebaikan di sana. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik atau buruk? Digigit anjing baik atau buruk? Jangan sok tahu hadirin. Ada yang minta jodoh kepala klinik tersebut. Sesuka saya hadirin ceritanya enggak? Biasanya sesama pasien enggak? Ya, Allah takdirkan ketemu dengan jodohnya justru sesudah digigit anjing, diomprame, ketemu dengan yang merawat. Ternyata itu jodohnya. Jadi digigit anjing itu bagian dari terkabulnya doa untuk beliau. Ini yang belum punya jodoh tidak perlu mana anjingnya, jangan, karena tiap orang episodenya beda-beda. Bapak juga yang udah nikah kalau digigit anjing jangan langsung syukuran. Ibu terima takdir ini ya Bu ya. Ada kapling takdir masing-masing. Makanya kalau lihat anjing tuh langsung ingat, benar ini langsung ingat istri lagi, jangan. Allah lah yang mengatur segala-galanya. Nah, karena kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dan Allah itu maha baik. Yang ketiga, tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, itu pasti hanya dengan izin Allah. Tidak ada yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semuanya baik dalam bentuk nikmat ataupun musibah hanya bisa terjadi biiznillah. Kita dipuji dengan izin Allah, kita dicaci dengan izin Allah, kita dapat nikmat dengan izin Allah, kita dapat musibah dengan izin Allah. Ada yang memberi, ada yang melukai, semuanya biiznillah. Tanpa izin Allah tidak ada yang terjadi. Karena segala-gala di alam semesta ini hanya baru bisa terjadi kalau Allah mengizinkan, baik nikmat maupun musibah. Pertemuan ini izin Allah bukan? Kalau kita bikin dosa izin Allah bukan?
Jawab. Kalau Allah mengizinkan terjadi, tapi kita akan memikul balasan dari perbuatan dosa kita. Orang nyuri dompet kita, izin Allah bukan? Izin Allah. Kalau hilang dompet, sabar atau syukur? Sabar dan syukur. Untuk dompet yang hilang, sabar. Untuk yang tidak hilang, syukur. Jadi kalau dompet hilang, banyak sabarnya, banyak syukurnya. Tergantung isi dompetnya. Ini karena ada tamu baru jadi punya sasaran. Ibu, kalau sakit gigi sabar atau syukur? Tadi udah ada ilmunya. Sabar dan syukur. Untuk gigi yang sakit, sabar. Yang tidak sakit, banyak mana gigi yang sakit dengan yang tidak sakit? Banyak yang sakitnya. Yang tidak sakit, yang sakit paling satu, ya. Karena Allah udah tahu satu aja paten. Si ibu ketawanya bahagia. Iya, satu aja udah mantep sakit gigi itu ya. Gimana kalau 6? Udah diukur semuanya oleh Allah, karena yang menciptakan sakit juga adalah Allah. Makanya terhadap yang sakit sabar, yang tidak sakit syukur. Gigi, lidah, mulut, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki. Aduh, ibu dari mana sih, pengajian mana apal gini-ginian? Alhamdulillah. Oh, dari Magelang ya. Alhamdulillah. Capek bu? Sabar atau syukur? Dari Magelang ke sini sabar atau syukur? Banyak sabarnya, banyak syukurnya. Oh, syukur udah nyampe ya kan? Alhamdulillah. Masih hidup kan? Alhamdulillah. Jadi aslinya kalau kena musibah tidak cukup kita hanya lihat yang tidak cocoknya, tapi lihat nikmat lainnya dari Allah. Jadi semua yang terjadi ini izin Allah. Jadi kalau kita diberikan nikmat, itu ujian. Kita dipuji misalkan dengan izin Allah. Allah menggerakkan orang memuji kita, dan Allah mau menilai bagaimana hati kita. Jadi ujub, jadi ria, jadi merasa ini punya saya, jerih payah saya, perjuangan saya. Ibu hebat. Memang saya sih gagal, tidak bahagia pasti. Lalu nanti didatangkan yang mencaci, yang menghina, sama izin Allah juga. Nah, kalau orang mau ridho, kita harus yakin di balik apapun yang terjadi, itu terjadi dengan izin Allah. Mau diapakan saja diri kita, terima. Rasulullah SAW ada waktunya dipuji, ada waktunya dihina, dicaci maki, ada waktunya dihormati, ada waktunya dilempari itu oleh anak-anak batu di Taif sampai berdarah. Tapi beliau ridho menjalani semua episode ini karena pasti ini terjadi dengan izin Allah, dan pasti ini ada kebaikan. Tidak ada yang Allah berikan selain kebaikan. Jelas hadirin, ini perlu dilatih ini. Tidak sesederhana dengar ceramah ini. Kita akan mengarungi berbagai kejadian. Udah ngapling mau sholat, terus mules, turun ke bawah, pas naik lagi kapling dipakai orang. Dendam kesumat, langsung diseruduk ibu-ibunya. Bayangkan, sama-sama di masjid, sama-sama lagi majelis taklim, sama-sama cari ridho Allah. Masa harus emosi? Jauh dengan di Palestina lawan musuh yang nyata.
ini dengan saudara sendiri, biiznillah. Oh, ada orang yang ngedudukin sajadah saya, izin Allah bukan? Seruduk jangan? Han? Tergantung. Duduk di sana, ya sudah. Kelihatan ibu-ibunya sudah sepuh, kelihatan kurang paham. Kita tinggal mengalah. Ini ladang pahala. Amalan yang paling dicintai Allah diantaranya adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jarang-jarang kita mau mengalah. Ini sekarang udah kalah betulan, ya kan? Silakan. Mungkin lama-lama si ibu itu ngelirik, ini sajadah ibu ya? Ya nggak apa-apa Bu, yang nyaman aja, yang nyaman. Kira-kira Allah suka tidak? Pahalanya besaran mana? Kita jumeneng di sana atau kita mengalah untuk yang lain yang lebih sepuhan? Aduh, itu dia dapat pahala. Ridho hadirin dengan takdir. Sakit gigi bagaimana? Ridho. Astagfirullah ya Rabb, selama ini saya jarang ingat gigi, sekarang ingat. Pas lagi nyengir, alhamdulillah gigi saya lengkap atau ukurannya sama. Ya gimana kalau makin lama makin besar? Kita kan makin tua berhenti giginya, ya kan? Gimana kau ngegayain? Alhamdulillah, untung giginya itu ada di atas gusi, gusinya lembek, giginya keras. Coba kalau terbalik, kan gimana? Kalau gigi dulu baru gusi, susah makan dagingnya ya Bu ya. Jadi gunyal-ganyal dan kurang bagus lagi wajah kitanya. Masya Allah. Semua adalah ujian. Walanablukum bisyarri wal khair. Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan, yang cocok dan yang tidak cocok. Nah begitu. Ini menjelang nikah nih, sudah undangan disebar, sudah siap hari haknya, tinggal 1 hari lagi, ada 2 pasang. Ini mau menikah, ini mau menikah, 2 pasang. Tiba-tiba kejadiannya sama, dua-duanya batal, dibatalkan menikah. Ada yang sujud syukur, ada yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok, histeris. Ada yang bapaknya marah-marah, ini penghinaan, ini harus disomasi. Wah, ada yang sujud syukur keluarga ini. Kenapa? Tergantung. Kalau yang yakin semua kejadian terjadi dengan izin Allah, surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya Rabb, kami sudah istiqoroh. Kalau ini baik, semoga Engkau takdirkan terjadi. Kalau tidak baik, semoga tidak terjadi. Ya sudah. Kenapa ya Allah tidak membatalkan dari kemarin-kemarin? Ini udah disebar undangan, baru batal. Ya ini pasti yang terbaik. Ujiannya lebih mantap dibanding sebelumnya, benar? Tapi saya malu. Apa yang malu? Tinggal sampaikan saja, maaf qadarullah, acara hari Ahad tidak jadi. Semoga niat baik Bapak Ibu datang ke undangan sudah dicatatkan jadi amal soleh. Mohon doa, semoga apa yang terjadi ini menjadi hikmah yang baik bagi kita semua. Selesai. Tapi gimana itu sudah bayar undangan, udah rezeki percetakan. Bagaimana itu kita sudah keluar uang, uangnya juga milik Allah. Kalau Allah mau ngasih rezeki ke hambanya lewat kita, ya pasti keluar. Tidak usah kecewa.
Kita sudah jadi jalan rezeki bagi orang lain. Tapi uangnya sekarang jadi tinggal sedikit, nggak apa-apa. Sekarang sedikit, tapi besok bagaimana? Besok ada lagi rezekinya. Memangnya Allah hanya ingat ke kita hari ini? Besok ada lagi rezeki kita. Sampai kita meninggal ada waktunya. Tuh begitu. Ayo terima apa yang Allah berikan. Tapi terima ini sesudah ada proses. Dalilnya begini, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman tuh makin baik dalam segala hal dan makin dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Tapi dua-duanya karena udah beriman jadi baik. Ihris ala ma yanfa'uk. Nah, ini kuncinya. Makin kuat iman, makin semangat, makin antusias, makin all out di dalam hal-hal yang manfaat. Jadi lihat posisinya. Jadi kalau kita kuat iman itu semangat terus. Baik manfaat untuk urusan dunia, semangat. Manfaat untuk urusan akhirat, semangat. Pokoknya kalau Allah udah ngasih tahu ini manfaat, semangat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Jadi semangatnya ikhtiar itu harus sama-sama dengan semangatnya doa. Kalau hanya ikhtiar saja kurang doa, nggak bisa. Ini tidak sesuai dengan perintah. Ini bukan termasuk orang yang kuat iman. Terus doa terus tapi tidak semangat ikhtiar, nah ini juga tidak pas. Karena Rasulullah SAW sempurna baik dalam urusan ikhtiar zohir dan juga batin doanya. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi tidak boleh kita lemah, semangat terus. Baru wa in asobaka syai'un, dan apabila menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah mengatakan seandainya begini akan begini, seandainya begini akan begitu. Tidak boleh. Walakin kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini sudah takdir Allah, udah maunya Allah begini, sudah tertulis ini yang harus saya jalanin. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah memang udah begini yang Allah kehendaki. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena seandainya akan membuka pintu masuk tipu daya setan. Coba kamu dulu nggak naksir dia, pasti nggak kayak gini. Enggak, udah garisnya begini. Coba kamu jangan main ke sana, pasti nggak jatuh. Kata siapa? Karena harus jatuh, jadi naik ke pohon itu. Jelas? Kalau jelas, kalau tidak. Kalau jelas sudah selesai saya.